Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fadli Manujung, mahasiswa semester 2 Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan membuat video rangkuman pembelajaran mata kuliah Education Administration yang mencakup sebagai berikut. Chapter pertama, Sejarah Pengelolaan dan Pengelolaan Pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa pengelolaan pendidikan adalah suatu proses mengatur dan mendayagunakan seluruh sumber daya pendidikan. Dan sejarahnya kita bagi menjadi 5 kategori, yaitu abad 19, yaitu pengaruh revolusi industri, biasanya terjadi di Amerika dan Eropa. Pada abad 1900 sampai 1950-an itu munculnya scientific management seperti Frederick Taylor, dan pendidikan yaitu dikelola secara efisien dan sistematis. 1950 sampai 1970-an istilah administrasi pun berkembang. 1974 sampai 1988 berubah menjadi manajemen pendidikan. Dan 1988 sampai sekarang yaitu fokus pendidikannya ke kepemimpinan pendidikan. Dan pemimpin sekolah berpengaruh langsung pada mutu prestasi siswa. Dan di Indonesia ini kita bagi sejarahnya menjadi 4 kategori, yaitu masa kolonial 1900 sampai 1945. Pada masa ini pendidikan masih terbatas untuk kaum elit dan ini pendidikan hanya dikelola oleh pemerintah kolonial. Fase kedua yaitu awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1960-an itu fokusnya kepada pemerataan akses pembangunan sekolah dan pelatihan guru. Pada Orde Baru 1966 dan 1968 sistemnya menjadi sentralis dan kurikulum pun berkembang menjadi kebijakan dari pusat. Dan yang terakhir, era reformasi dari 1998 sampai sekarang, yaitu ada desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah dan sekolah. Chapter kedua yaitu proses dan substansi pengelolaan pendidikan. Di dalam suatu pendidikan itu ada yang namanya proses pengelolaan pendidikan yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi. Substansinya adalah yaitu rangka utama yaitu kurikulum, pembelajaran, peserta didik, dan bimbingan konseling. Di bawahnya ada yaitu pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana. Standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah kriteria minimal yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan oleh satuan pendidikan. Tujuannya untuk memperoleh atau memastikan bahwa pengelolaan pendidikan di setiap satuan pendidikan itu berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama yaitu prinsip prioritas terhadap tujuan, prinsip efisien dan efektivitas sumber daya, prinsip partisipasi dan kolaborasi, prinsip fleksibel dan adaptabilitas, dan prinsip kelima yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Sedangkan apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik melalui sumber belajarnya. Dan ada beberapa tujuan dari pengelolaan kurikulum. Tujuan dari pengelolaan kurikulum yaitu meningkatkan mutu pendidikan, menjamin ketercapaian tujuan pendidikan, menyesuaikan kurikulum kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman sehingga tidak melenceng dari perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Chapter selanjutnya yaitu adalah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Definisinya yaitu adalah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah serangkaian proses manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan yang mencangkup seluruh fase mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemberhentian atau retensi staf. Dan ada beberapa proses di dalamnya, contoh perencanaan SDM, pengadaan SDM, promosi dan mutasi, pengembangan profesi, pensiun atau pemberhentian, kompensasi dan penghargaan,
Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian kerja. Selanjutnya adalah pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ini penting untuk memproses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap siswa, mengembangkan akademik, sikap, dan keterampilan sosial, dan yang terakhir yaitu meningkatkan unsur strategis peningkatan mutu pendidikan. Dan ada beberapa tujuan, contohnya mengoptimalkan potensi siswa, menciptakan iklim belajar yang kondusif, meningkatkan prestasi dan kedisiplinan. Dan yaitu ada beberapa komponen akademik, contohnya kurikulum dan program pembelajaran, metode yang sesuai kemampuan siswa, dan yang ketiga pembelajaran yang diferensiasi. Komponen sosialnya yaitu pembentukan karakter, adanya kegiatan ekstrakurikuler, dan tersedianya bimbingan konseling atau BK. Komponen administratif yaitu adanya data presensi dan absensi siswa, pencatatan prestasi, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, tantangannya adalah salah satu contohnya perbedaan latar belakang siswa, adaptasi teknologi, dan dampak pandemi. Materi selanjutnya adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Bisa kita ketahui bahwa sarana bisa disebut sebagai sesuatu yang bisa dipindahkan, contohnya buku, komputer, dan alat peraga. Sedangkan prasarana adalah bentuk fisik dari sekolah tersebut, contohnya gedung sekolah, ruang kelas, dan lapangan. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dalam cara pengelolaan sarana dan prasarana. Salah satu contohnya, 1. Prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip koefisien. Dan ada beberapa proses untuk mencapai sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Salah satu contohnya nomor 1 yaitu perencanaan, nomor 2 pengadaan, yang nomor 3 inventaris, nomor 4 pemanfaatan, nomor 5 pemeliharaan, dan nomor 6 yaitu penghapusan. Dan ada beberapa tantangan dalam cara pengelolaan sarana dan prasarana. Nomor 1 tentu yaitu keterbatasan dana. Nomor yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kurang. Dan nomor 3 ketidakmerataan fasilitas yang ada di sekolah. Materi selanjutnya ada yaitu proses atau cara pengelolaan keuangan dalam satuan pendidikan. Tujuannya apa sih? Tujuan pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan atau sekolah, salah satu contohnya yaitu meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah, dan yang ketiga atau yang terakhir meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Dan sumber dana yang bisa kita dapatkan itu dari mana saja sih? Dana yang pertama yaitu dari dana pemerintah, dana dari orang tua siswa, dan dana dari masyarakat. Dan yang ketiga, cara-cara atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam satuan lembaga pendidikan itu contohnya ada prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan yang terakhir adalah prinsip akuntabilitas. Nah, jika semuanya sudah terkumpul, bagaimana sih cara proses pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan? Salah satu contohnya yaitu ada perencanaan atau planning. Dan nomor kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Dan nomor ketiga adalah pelaksanaan atau executing. Dan nomor keempat yaitu pengendalian atau controlling. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Apa sih pengertiannya hubungan sekolah dengan masyarakat? Maksudnya adalah kerjasama atau komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan saling memahami kebutuhan serta mendorong tanggung jawab bersama antara kelompok sekolah dan kelompok masyarakat di sekitar. Tujuannya untuk apa sih? Salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kepercayaan dan citra sekolah di masyarakat, menampung saran serta masukan dari masyarakat, dan nomor ketiga yaitu memelihara hubungan harmonis dan kerjasama antar warga sekolah dengan masyarakat. Manfaatnya apa saja sih? Manfaatnya yaitu dari pihak sekolah itu ada namanya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan, memenuhi sarana dan prasarana dan sumber daya pendidikan, dan yang terakhir yaitu memupuk rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah.
Prinsip-prinsipnya ada apa saja sih? Prinsip-prinsipnya di antara lain ada integrity atau integritas, yang mana maksudnya informasi yang jelas, akurat, dan transparan. Dan yang kedua yaitu ada continuity atau kontinuitas, yaitu hubungan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu coverage atau cakupan, yaitu informasi lengkap, menyeluruh, dan up to date. Strateginya ada apa saja sih? Strateginya adalah partisipasi aktif, komunikasi yang nyata, dan teknik komunikasi yang beragam. Materi selanjutnya yaitu adalah pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan peningkatan mutu pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai komponen pendidikan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Salah satu kebijakan dan standar mutu pendidikan Indonesia yaitu mencangkup beberapa standar. Salah satu contohnya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga mencakup standar sarana dan prasarana. Dan strategi pengelolaan peningkatan mutu pendidikan ini biasanya meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas proses pembelajaran, dan penguatan manajemen di sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah pengelolaan peningkatan mutu pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah kegiatan pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas kepada guru untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, membantu guru mengatasi kesulitan dalam mengajar, dan meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Dan ada beberapa teknik supervisi akademik, contohnya observasi kelas, diskusi dengan guru, workshop atau pelatihan, dan penilaian perangkat pembelajaran seperti RPP. Selanjutnya adalah supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang berfokus pada pengelolaan sekolah. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, memastikan program sekolah berjalan sesuai rencana, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah, dan menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan profesional. Dan ada beberapa prinsip dan peran. Salah satu contohnya yaitu manajerial ini berprinsip berorientasi pada peningkatan mutu sekolah, transparan dan akuntabel, efisien dan efektif. Perannya adalah supervisi akademik dan manajerial ini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan mendukung pengelolaan sekolah yang baik. Jadi, kesimpulannya adalah supervisi akademik berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, supervisi manajerial berfokus pada pengelolaan sekolah. Kedua supervisi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan pendidikan. Di dalam suatu pendidikan ada suatu kepemimpinan yang salah satu contohnya berfungsi sebagai merumuskan dan menjelaskan tujuan pendidikan, memberikan motivasi kepada anggota organisasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan. Peran kepemimpinan pendidikan itu sebagai pengarah, director, sebagai motivator, sebagai pengambil keputusan atau decision maker, dan sebagai mediator. Tipe-tipe kepemimpinan di dalam pendidikan itu ada beberapa jenis, contohnya kepemimpinan otoriter, kepemimpinan laissez-faire, dan kepemimpinan yang demokratis. Dan selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pendidikan, itu biasanya ada mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menentukan alternatif solusi, memilih alternatif terbaik, melakukan keputusan, dan melakukan evaluasi. Dan yaitu kesimpulannya adalah kepemimpinan pendidikan merupakan unsur penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasi seluruh komponen agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Baik, itulah tadi 12 rangkuman dalam mata kuliah Education Administration selama 1,5 semester ini.